memberkati. Mari kita langsung membuka firman Allah, saudara. Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 32. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 32. Mungkin mari kita sama-sama membaca. Yang dapat bisa membaca, yang dapat bisa mendengar. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Ayat 32. "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Puji nama Tuhan, saudara. Di sini firman Allah yang dapat memberikan satu nasihat di dalam kehidupan kita. Saya berikan satu tema masih di dalam ayat itu, saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Mu. Jadi di sini firman Allah dapat memberikan satu nasihat, memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Di sini dapat memberikan satu kekuatan di dalam kehidupan kita, memberikan satu pengharapan di dalam kehidupan kita, memberikan satu jaminan di dalam kehidupan kita, saudara. Banyak orang percaya kepada Yesus, percayanya secara pribadi, saudara. Tetapi yang dituntut Tuhan di dalam kehidupan kita, yang diinginkan Yesus di dalam kehidupan kita, yaitu perlu maju dalam kepercayaan kita di dalam firman Tuhan, saudara. Jadi perlu ada satu kerinduan di dalam kehidupan kita, perlu ada satu kehausan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita, saudara, sebagai hidup secara jasmani, saudara, kita tetap makan pagi, makan siang, makan malam, saudara. Begitu juga di dalam kehidupan kita, kebutuhan rohani kita, saudara, perlu ada di dalam kehidupan kita, saudara, yaitu firman Allah, saudara. Perlu firman itu semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita. Semakin hari perlu meningkat di dalam kehidupan kita, perlu maju di dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah. Dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Jadi jangan ada hidup kita, saudara, ngahu boto mulai sekejadian sampai Wahyu. Sehari sebulan mau rautu gereja. Ngahu botoi. Mulai saksi sekolah minggu sampai tuna mat pahopuau. Ngahu begi cerita ni Alkitab. Tidak, saudara. Karena firman itu, saudara, memberikan satu kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Karena firman itu yang dapat membimbing di dalam kehidupan kita, saudara. Dan juga perlu ada satu penyerahan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, saudara. Jadi waktu kita, saudara, ada di dalam firman Allah, saudara, jadi hidup kita selalu menyerahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan. Selalu kita tunduk kepada Tuhan. Selalu kita merendahkan diri kepada Tuhan. Selalu kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Selalu ada satu penyembahan hidup kita kepada Yesus, saudara. Dikatakan Yesus tidak pernah mendorong umatnya berharap kepada iman yang lampau dan pengalaman yang lampau, saudara. Jadi Yesus tidak menginginkan, saudara, nabaruan kurang kesongonikan, nabaruan nau imaku nabuatan, nabaruan pengalamanku, hibatan melayani. Yesus tidak pernah menginginkan sedemikian. Dikatakan, jika kamu tetap di dalam firman-Ku. Apakah kita tetap di dalam firman Allah? Apakah kita tetap di dalam Yesus? Itu yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang diinginkan Yesus di dalam kehidupan kita. Tetap firman itu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, saudara. Banyak kita lihat sesuatu terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Semangat di dalam kehidupannya. Berapi di dalam kehidupannya.
Tetapi kalau sudah ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya, dia lesu, madele, bersungut-sungut, saudara. Itu dikatakan tidak tetap di dalam firman Allah. Jadi kalau tetap di dalam firman Allah, di dalam kehidupan kita, saudara, apapun yang terjadi, ada semangat di dalam hidup kita, ada sukacita di dalam kehidupan kita, ada gembira di dalam kehidupan kita, kita tetap maju, saudara. Itu yang ada di dalam firman Allah, saudara. Tetap ada penyerahan hidup kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya bahasa Batak, dangadong padelean, saudara. Tidak ada padelean, tidak ada pengeluhan di dalam kehidupannya. Yesus menginginkan di dalam hidup kita tetap berada dalam hidup kita, tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap maju di dalam Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Ini semakin hari ada pertumbuhan dan kehidupan di dalam kehidupan kita. Tetap berakar di dalam hidup kita, saudara. Kita lihat seperti tumbuh-tumbuhan yang berakar, saudara. Dia tetap menjulang, saudara. Adapun angin menggoyangkan, saudara, dia tidak akan roboh, hanya lari ke kanan dan ke kiri, saudara. Tetapi dia tetap di tempatnya, saudara. Ini orang yang tinggal di dalam firman Allah, saudara. Jadi oleh sebab itu firman Allah ini dapat menghimbau di dalam kehidupan kita, mengajak di dalam kehidupan kita, menuntun di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tetap di dalam firman Allah, saudara. Dan juga dikatakan keselamatan hanya terjamin apabila kita tetap di dalam firman-Nya. Tetap, saudara. Jadi keselamatan itu, saudara, yang Tuhan berikan di dalam hidup kita kalau kita tetap di dalam Tuhan, saudara. Setia di dalam Tuhan, beribadah kepada Tuhan, haus di dalam Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jadi kalau hidup kita mau menerima keselamatan itu, saudara, mari kita berpacu kepada Tuhan, saudara. Mari kita maju, saudara. Mari kita semangat di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita mau menerima keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan anak Tuhan yang sejati akan senantiasa taat kepada perkataan Yesus, saudara. Jadi anak-anak Tuhan yang sejati, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, saudara, anak Tuhan yang benar-benar, dia selalu taat kepada firman Allah. Dia selalu taat kepada Yesus di dalam kehidupannya, saudara. Apapun dia jalani, saudara, tidak ada satu alasan di dalam kehidupannya, saudara. Banyak, saudara, kita lihat banyak alasan-alasan, saudara. Ya, seringkali juga saya besuk, kami suami istri besuk, ya, kepada jemaat. Memang sekarang ini kami enggak ada salaman. Jadi kadang-kadang orang binoto di Nasuro. Biasanya julu kami sih, waka diaken majelis gereja salaman. Jadi binoto do orang kan Nasuro. Jadi orang yang binoto asal. Amin. Lau wedang marsi jalangan. Ale sok pida marsi jalangan do. Puji nama Tuhan. Iya. Iya. Walau kami besok kadang-kadang lau tu jemaat ini. Basadang rohamu amang. Acitian roh mergilu-giluti patuina. Amate. Henna mergiluti dinna. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dang mergiluti. Apelo nung hari Minggu mergiluti. Binereng go si alai pinggir dalan sama binereng markareta. Bolo pesta, bodo persinabung. Bodoh makuti tadok, bodoh hulus. Jadi nak polai persekolahon ni, bodoh ibu tu ate. Adong go tong songan isot, dah adong ate. Padi tanah datar rok songan ni. Asal mernilu ti amang na, turi baduru mapelai. Piring tu amang pelorin na, ne. Bah ngapu ya mu ape amang mabuka putik dah ni masuk ni. Ada ni gudang. Dan ibuat tami yang. Jadi mah
gereja Tuhan. Itulah anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini. Banyak alasan tidak dipelajari, saudara. Tetapi pada saat siang hari ini firman Allah menghimbau, mengajak di dalam kehidupan kita supaya hidup kita selalu berada di dalam firman Allah, saudara. Karena firman itu memberikan satu kehidupan, firman itu memberikan satu jaminan, firman itu memberikan satu mujizat di dalam kehidupan kita. Firman itu memberikan satu keajaiban di dalam kehidupan kita, saudara. Kita lihat di dalam Kejadian, penciptaan, jadilah bumi, jadilah bumi. Jadilah langit, jadilah langit. Itu pekerjaan firman, saudara. Bagaimanakah hidup kita kalau tidak ada firman Allah di dalam kehidupan kita? Ada kekosongan di dalam kehidupan kita. Ada kehampaan di dalam kehidupan kita. Rasanya dingin di dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimanakah Allah bisa terjadi, memberikan satu mujizat, memberikan satu pertolongan di dalam kehidupan kita, saudara? Itu sebabnya perlu ada firman Allah itu. Semakin hari bertumbuh atau hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Ada satu kesadaran di dalam hidup kita. Saya rindu untuk mendengarkan firman Allah. Saya rindu untuk menyantap firman Allah. Saya rindu untuk mendengarkan firman Allah. Itulah dikatakan anak Tuhan yang sejati, saudara. Selalu merindukan, selalu butuh di dalam kehidupannya, yaitu firman, saudara. Jadi oleh sebab itu, saudara, saya menghimbau sebagai jemaat yang ada di tempat ini, perlu mendengarkan firman Allah. Haus di dalam firman Allah. Kalau kita lihat surah di dalam Lukas pasal 21 ayat 19, tolong diketik, saudara. Apa dikatakan? Lukas pasal 21 ayat 19. Mari kita baca, saudara. 1, 2, 3. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Di sini dikatakan, saudara, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi perlu bertahan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Perlu kita bertahan dalam hidup kita di dalam firman Allah, saudara. Jangan ada, saya katakan tadi, kekosongan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap bertahan di dalam Tuhan, tetap bertahan di dalam firman Allah, di situ Tuhan memberikan satu pengawasan di dalam hidup kita, memberikan satu pertolongan di dalam kehidupan kita. Di situ akan memberikan satu perlindungan di dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan melindungi kita, saudara. Tuhan menjaga dalam hidup kita, saudara. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, saudara. Atau besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu. Siang atau malam, saudara. Bahkan kita tidur tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau hidup kita tinggal di dalam firman Allah, kalau hidup kita tinggal di dalam Yesus, saudara, Dia akan menjauhkan semua itu yang tidak berkenan di dalam kehidupan kita. Dia akan memberkati di dalam hidup kita. Dia akan menolong di dalam hidup kita. Dia akan mengawasi di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Jadi perlu kita bertahan. Ada amin, saudara? Perlu bertahan. Unang arong padelian, unang arong marsungut-sungut. Kadang-kadang songon kita baru hari Natal, gudanggo songon ini berbuat masalah. Ala biasa nama ngamangan, ala sodapok do di bukusan nai ate-ate enak. Olo mutung. Lah sorong ate-ate nai bain halaka di bain arongin na. Jadi song seni makarang halak Kristen. Ala ni ate-ate. Olo gabi madili. Jadi ini memang itu satu masalah yang kecil, saudara. Tetapi bisa menjadi masalah yang besar kalau kita perbuat, saudara.
Kalau kita tetap tidak bertahan di dalam Tuhan, saudara, tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu membuat satu kekacauan di dalam hidup kita, menjadi melong-elong di dalam hidup kita, saudara. Tuhan tidak menghendaki sedemikian di dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap sabar, saudara. Kita tetap sabar di dalam Tuhan, saudara. Apapun yang terjadi, saudara. Yang ada kesabaran dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Karena firman Allah ada di dalam kehidupan kita. Karena firman Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita lihat lagi di dalam ayatnya yang ke-32. Ayat 32 mengatakan, saudara, bacakan lagi sekalian. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini dikatakan, saudara, kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sini kita lihat, saudara, hubungan antara kebenaran dan kemerdekaan adalah penting, saudara. Kebenaran itu, saudara, tidak pernah membawa orang ke dalam perhambaan atau dosa dan kegelapan atau kematian rohani. Itu adalah kebenaran. Tidak pernah itu, saudara, untuk menjerumuskan manusia itu kepada dosa, kepada perhambaan. Kalau ada kebenaran itu dalam hidup kita. Dan juga dikatakan kemerdekaan. Kemerdekaan lepas dari ikatan iblis atau dosa dan pengaruh buruk iblis, roh yang jahat, saudara. Jadi di sini kita lihat, saudara, kemerdekaan itu lepas dari ikatan iblis atau dosa dan pengaruh buruk iblis yang jahat, saudara. Jadi, saudara, kalau ada kebenaran, kalau ada firman Allah di dalam kehidupan kita, itulah, saudara, yang akan menopang di dalam kehidupan kita, saudara. Yang memberikan satu kebenaran di dalam hidup kita, yang memberikan satu memerdekakan di dalam kehidupan kita, saudara. Yaitu di dalam tadi kebenaran dan kemerdekaan, saudara. Jadi kita dilepaskan, saudara. Mungkin ada sesuatu di dalam kehidupan kita. Mungkin ada terjadi karena ekonomi mendesak, ya. Sunguna ok sawit pang dua terdenona. Kadang-kadang bisa terjadi karena desakan ekonomi, desakan situasi bisa mengubah hidup manusia menjadi pola pikirnya akan menyeleweng, menjadi hatinya bisa berubah, saudara, kalau tidak ada firman Allah. Tetapi karena ada firman Allah di dalam kehidupan kita, saudara, apapun di dalam kehidupan kita, situasi-situasi di dalam ekonomi yang sulit, keadaan-keadaan kesusahan dan penyakit terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau ada firman Allah di dalam kehidupan kita, saudara, itu yang akan memberikan kebenaran dan memerdekakan di dalam kehidupan kita. Jadi pola pikir kita berpacu kepada Tuhan, saudara. Tunduk kepada Tuhan. Tidak mau menyeleweng atau tidak mau menyimpang di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau saudara kita klik dulu dari Yohanes pasal 17 ayat 17. Apa dikatakan, saudara? Memang ini sudah ayat hafalan ini, saudara. Yohanes 17 ayat 17. Mari kita sama-sama membaca, saudara. 1, 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau ada firman Allah di dalam kehidupan kita, itu yang membuat dalam hidup kita benar. Itu yang dapat memerdekakan dalam hidup kita. Itu yang dapat menguduskan di dalam kehidupan kita, saudara. Jadi tidak ada pengaruh-pengaruh setan, pengaruh-pengaruh iblis di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Jadi firman Allah membawa kebenaran. Kebenaran menuntut kepada pengudusan. Pengudusan untuk memerdekakan. Memerdekakan lepas dari pengaruh iblis, saudara. Yaitu firman Allah, saudara. Inilah pekerjaan
firman Allah dan Roh Kudus itu saudara selalu menyertai di dalam kehidupan kita, menegur di dalam kehidupan kita. Memang hidup kita sebagai orang Kristen anak Tuhan kadang-kadang ada kesilapan, kadang-kadang ada kelalaian di dalam hidup kita. Tetapi firman Allah itu atau Roh Kudus itu menegur dan mengetuk hati kita. Saya sudah salah. Itulah pekerjaan Roh Kudus itu. Itulah pekerjaan firman Allah itu. Menegur di dalam hidup kita supaya kita jangan jatuh di dalam dosa. Supaya kita jangan sampai dipengaruhi oleh setan. Jangan sampai kita jatuh dipengaruhi oleh iblis. Ini firman Allah dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan saudara. Sampai di sinilah firman Allah yang saya sampaikan. Biarlah kita undang Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Biarlah firman Allah itu semakin hari semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kita.